Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Oktaria. NIM saya 2202110732 dari kelas pengantar pajak D. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pengantar pajak dan ketentuan umum perpajakan semester ganjil 2022-2023. Yang pertama itu, jika seandainya PT Kurnia Jaya mendirikan perusahaan pada tanggal 1 April 2015, kapan dan di mana PT Kurnia Jaya tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh PT Kurnia Jaya serta sanksi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kurnia Jaya. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama itu 1 bulan setelah saat usahanya dijalankan. Jadi PT Kurnia ini wajib mendaftarkan diri paling lama itu tanggal 1 Mei 2015. PT Kurnia Jaya bisa mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selanjutnya, kewajiban perpajakan apa sih yang harus dilaksanakan PT Kurnia Jaya? Yang itu pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri. Yang kedua itu kewajiban untuk memberikan data yang akurat. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembayaran pelaporan pemungutan dan pemotongan pajak. Yang terakhir, kewajiban pemeriksaan. Selanjutnya, sanksi perpajakan untuk PT Kurnia Jaya itu yang pertama ada sanksi administrasi. Yang kedua itu ada sanksi tidak melakukan pembukuan dan pencatatan. Soal selanjutnya, seandainya PT Kurnia Jaya memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apa konsekuensinya terhadap kewajiban perpajakan PT Kurnia Jaya apabila NPWP PT Kurnia Jaya ditetapkan secara jabatan? Jelaskan. Menurut pasal 23 ayat 4A, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitnya NPWP dan dikukuhkannya sebagai PKP. Soal selanjutnya, apakah ada produk hukum yang akan ditertibkan oleh DJP apabila DJP menetapkan NPWP PT Kurnia Jaya secara jabatan? Jika ada, apa sanksi yang akan dikenakan terhadap PT Kurnia Jaya terkait terbitnya produk hukum tersebut? Jelaskan. Menurut pasal 13 ayat 1 bagian E, DJP dapat menerbitkan SKPKB apabila pada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Adanya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 241 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar. Soal yang selanjutnya, apabila Bapak Kurnia akan membuka 2 cabang di Bogor dan di Bandung, apakah Bapak Kurnia harus mengajukan permohonan NPWP lagi untuk kedua cabangnya atau cukup menggunakan NPWP kantor pusat Depok saja? Jelaskan. Jadi menurut pasal 2 ayat 1, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Tempat kedudukan ditafsirkan sebagai semua tempat usaha wajib pajak yang dapat dibentuk kantor cabang, kantor perwakilan, kantor manajemen, pabrik, gerai, kios, dan sebagainya. Maka kesimpulannya Bapak Kurnia ini harus mengajukan permohonan NPWP untuk kedua cabangnya. Soal selanjutnya, apakah
keputusan perusahaan untuk tidak melakukan pembukuan atau cukup pencatatan untuk tahun pajak 2017 diperkenankan, dan dalam kondisi apa suatu wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Jelaskan. Menurut pasal 28 UU KUP, dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung hasil neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu wajib pajak badan. Yang kedua wajib pajak orang pribadi. Sedangkan yang wajib menyelenggarakan pencatatan itu yang pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan selanjutnya, apakah ada produk hukum yang akan diterbitkan DJP terkait keputusan PT Kurnia Jaya untuk beralih ke sistem pencatatan? Jika ada, apa sanksi yang dikenakan terhadap PT Kurnia Jaya terkait terbitnya produk hukum tersebut? Jelaskan ya. Jadi dalam pasal 13 ayat 1, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 mengenai pembukuan atau pasal 29 mengenai pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut ditagih SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan. Yang pertama itu 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua itu 100% dari penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Yang ketiga itu 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang membayar. Selanjutnya jawaban soal 2. Kapan seharusnya PTKB melaporkan SPT tahun PPh badan untuk tahun pajak 2015 dengan adanya pengajuan perpanjangan? Kapan bulan pelaporan terakhir atas SPT tahun PPh badan ITB tahun 2015? Jelaskan ya. Jadi menurut pasal 9 ayat 1 PMK nomor 181 PMK 03 2007, yang pertama untuk SPT tahunan pajak wajib untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang selanjutnya batas penyampaian SPT itu tahunan itu wajib pajak badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun sehingga akan jatuh pada tanggal 30 April 2015. Yang kedua, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Selanjutnya, berdasarkan UU KUP, siapa yang seharusnya menandatangani SPT tahunan PPh Badan PTB tahun 2015? Jelaskan. Jadi sesuai pasal 4 ayat 2, surat pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus direksi. Maka dalam hal ini yang menandatangani tahunan pajak itu yaitu Pak Kurnia selaku Direktur PT Kurnia Jaya. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, apa saja yang harus dilampirkan pada saat pelaporan SPT tahunan Badan PTB tahun 2015? Jelaskan. Menurut PMK 24 243 PMK 03 2014 pasal 14 ayat 1, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan dilampiri perhitungan sementara pajak terutang 1 tahun. Pajak batas penyampaiannya diperpanjang laporan keuangan sementara. Surat setoran pajak atau sarana administrasi yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Dalam hal
dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, kapan batas waktu terakhir PTB harus membayar pajak kurang bayar alias SPT tahunan Badan tahun 2015. Jelaskan sesuai Pasal 9 ayat 2, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Selanjutnya, dengan adanya pengajuan perpanjangan, bagaimana pengenaan sanksi kepada penyampaian SPT tahun PPh Badan tahun 2015? Jelaskan. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud itu maksud pasal 3 ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 juta rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Selanjutnya, atas SPT tahunan PPh Badan tahun 2014 yang diperiksa, apabila PTB tidak mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri, sanksi apa yang dikenakan dan berapa sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan. Jadi, menurut pasal 13A, wajib pajak yang dikenakan karena kealpaannya yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak atau wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi yang berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan kurang bayar. Soal selanjutnya, atas SPT tahunan PPh Badan tahun 2014 yang diperiksa, apabila PTB mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksaan sedang berlangsung, sanksi apa yang dikenakan dan berapa sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan. Jadi sesuai pasal 8 ayat 4, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, jadi kepada wajib pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan yang dapat berupa surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa untuk tahun atau masa yang diperiksa, pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun untuk membuktikan kebenaran laporan wajib pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai. Soal selanjutnya, atas SPT tahunan PPh Badan 2014 yang diperiksa, apabila PTB mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksaan telah selesai atau telah keluar SKP KB-nya atas tahunan pajak 2014, sanksi apa yang dikenakan dan berapakah sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan. Jadi menurut pasal 8 ayat 3, walaupun telah dilakukan tindak pemeriksaan tapi belum dilakukan tindak penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran tersebut, wajib pajak sebagai yang dimaksud pasal 38 terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya itu disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang itu, sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari pajak yang kurang bayar. Jadi itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.